Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung kembali di podcast Dunia yang Dilipat bersama saya, Faiz Siregar. Sore ini ada tamu spesial. Lagi ngantuk kayaknya itu. Itu ya. Dia menemani kita di sore yang mendung ini bersama juga Pak Profesor Dr. Yasraf Amir Priang. Hanya kabarnya kelihatan lagi merauh sesuatu, Pak ya. Iya, mengasih hadiah. Oh, ngasih hadiah. Iya. Oh, langsung tahu nih. Langsung tahu dia nih kasih Iya. hadiah ini. Tamu spesial kita hari ini ya. Iya, setelah beberapa episode absen beliau ini akhirnya muncul lagi Pak hari ini, Pak. Iya, kemarin liburan. Liburan, oh iya. Kelihatan ini agak sehat dia itu. Iya. Oke, hari ini kita akan masuk ke tema analog. Jadi sebuah kata yang kemudian sering diucapkan karena kemudian menjadi lawan dari digital. Tapi apa sih analog itu dalam dunia kebudayaan, Pak? Apa sebenarnya kalau kita ngomong analog itu apakah kalau pengertian umumnya kan manual gitu, Pak? Betul gitu, Pak ya? Analog itu sama dengan manual gitu. Iya, memang istilah analog itu yang kita kenal itu kan lebih banyak ketika kita mencoba memahami cara bekerja teknologi ya. Jadi misalnya kalau kita bicara teknologi itu, analog itu adalah penggunaan sinyal atau informasi yang direpresentasikan oleh unit-unit fisikal itu yang bersifat bersambungan satu sama lain begitu. Atau disebut juga continue. Continue itu artinya satu sama lain itu saling bersambungan begitu kan. Nah, jadi segala sesuatu yang bersifat bersambungan itu adalah analog. Nah, itu kalau kita berbicara teknologi ya. Tapi pada dalam perkembangannya istilah analog itu tidak hanya menjelaskan cara kerja teknologi. Dalam banyak hal juga ada yang menjelaskan cara berpikir bahkan. Jadi tidak hanya cara kerja teknologi. Jadi ada cara berpikir yang analog juga. Kalau kita ambil contoh misalnya jam tangan. Nah, kita kan mengenal ada atau kamera ya. Iya. Jam tangan atau kamera, kita mengenal ada kamera analog. Iya. Jam tangan juga sama, jam tangan analog. Dan ada jam tangan yang digital. Iya. Nah, tapi yang hari ini kita coba bicarakan kan yang analog gitu. Jadi intinya itu segala sesuatu yang tampilan materialnya itu ini unit-unitnya itu saling berkaitan, berkelanjutan satu sama lain. Nah, itu yang disebut dengan analog. Bersambung gitu, Pak ya? Bersambung, misalnya ya, bukan misalnya nih. Iya. Salah satu ciri dari analog itu adalah dia tuh bersifat serial. Serial itu artinya seperti komik kan berseri gitu ya. Iya, iya. Nah, sesuatu yang analog itu dia bersifat seperti komik itu. Iya. Berseri gitu kan. Misalnya kalau kita ambil contoh gambar di depan nih kan ada gambar jam tangan ini ya. Nah, jam tangan itu mengapa dikatakan serial? Karena di situ kan ada angka 1 sampai 12 itu berseri dia. Iya. Berurutan dia dengan 1 sampai 12. Maka mengapa kita menyebutnya jam tangan analog? Karena angka 1 sampai 12 itu kita tangkap semuanya tidak terpisah-pisah dia berkelanjutan, dia bersambungan satu sama lain 1, 2, 3 sampai 12. Iya, iya. Setelah 12 satu lagi begitu ya. Iya. Nah, jadi itu yang kita pahami sebagai jam tangan analog gitu. Dalam hal apa analognya? Angkanya ya. Iya, berurutan gitu, Pak ya. Angkanya tampil keseluruhan tapi di dalam satu urutan yang saling bersambungan satu sama lain. Iya, iya. Tidak ada yang terputus kan ya. Iya, betul. Jadi 1, 2 tidak 1, 3 kan enggak gitu. Iya, iya. Nah, ciri dari analog yang lain itu di samping dia serial itu dia juga dia juga bersifat relasional ya. Relasional itu artinya kita membaca unit-unit dari dari elemen-elemennya itu sebagai relasional. Misalnya
gambar yang di depan ini. Anggap kita melihat pakaiannya, bukan gambarnya. Iya. Nah, mengapa pakaian itu disebut dengan analog? Mhm. Karena mengapa pakaian itu kita sebut dengan pakaian resmi? Karena di situ ada relasi antara dasi, Oke, jas jas, ya. celana gitu ya, Iya. sama sepatu, yang satu sama lain tuh saling berelasi, Hmm. membentuk apa yang disebut dengan pakaian resmi. Iya. Nah, maka dia disebut dengan itu, dengan dengan analog tadi itu, Iya, karena berhubungan satunya karena dia berhubungan dengan apa ya? berhubungan satu sama lain. Nah, ada lagi ciri ketiga dari analog itu, tidak hanya relasional ya, Ya. tetapi juga secara logika dia satu sama lain itu saling menjelaskan. Secara logika saling menjelaskan Saling bagaimana tuh, Pak? menjelaskan satu sama lain. Ya, memang berhubungan dengan relasional tadi ya. Iya. Tapi di sini kan lebih kepada bahwa satu sama lain itu saling menjelaskan. Kalau kita ambil contoh iklan misalnya, Hmm. yang ada di depan ini. Ini Iya. kan iklan mobil nih ya. Nah, di iklan mobil itu dikatakan ada tulisan eh, segitiga abadi. Iya. The Eternal triangle. Eternal Triangle, itu kan ya, Iya. segitiga abadi. Terus segitiga abadi itu apa gitu ya? Iya. Segitiga abadi itu apa? Nah, itu penjelasannya pada gambar. Hmm. Yang dimaksud dengan segitiga itu adalah ada di situ. Jadi ternyata segitiga itu adalah elemen gambar. Jadi bukan segitiga, bentuk segitiga itu bukan, Pak ya? Bukan. Nah. Ternyata di sini kan 3 elemen dari gambar. Ada laki-laki, ada Oke. perempuan, ada mobil kan Iya, ya. iya. Nah, jadi segitiga itu berelasi dengan 3 unsur dari gambar itu. Hmm. Tetapi apa itu abadi? Kan ini kan segitiga abadi ini ya. Ya, ini berat ini, Pak, namanya. Berat Pak. ini, Iya. ini sudah segitiga abadi lagi kan ya. Iya. Nah, ternyata yang diabadikan itu adalah segitiga itu. Ternyata itu relasi antara laki-laki dan perempuan yang sebetulnya tidak simetris. Iya, betul. Jadi ini kan menjelaskan laki-laki penguasa dari mobil itu, Hmm. karena dia pegang, karena dia memiliki mobil itu. Sementara Oke. perempuannya apa ya? Dia pelengkap aja gitu. Iya, iya. Dia pelengkap aja. Nah, kalau kita lihat secara mendasar ya, ini artinya di sini ada relasi yang subordinat ya, relasi yang Dominasi tidak ya. setara lah, Iya. relasi ketidaksetaraan. Nah, yang diabadikan itulah relasi ketidaksetaraan itu. Hmm. Ini aja bisa kita pahami kalau kita memahaminya pakai konsep analog tadi itu. Iya, iya, Karena iya. konsep analog itu melihat sesuatu itu sebagai sesuatu itu berkaitan satu sama lain, tidak Iya. terpisah-pisah gitu. Nah, kemudian bisa kita lihat juga salah satu penjelasan lain dari analog itu adalah hubungan yang relatif gitu. Jadi proporsi lah kurang lebih begitu. Hmm. Proporsi. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang berikutnya ya, yang ada di depan. Nah, Iya. ini misalnya ya kita bisa mengasakan di situ ada 5 batu. Iya. 5 batu tuh posisinya relatif ya. Relatif itu artinya karena kita melihat proporsi yang berbeda. Satu kecil, yang lain lebih besar, Oke, ya. yang lain paling besar begitu ya. Yang satu posisinya di atas. Nah, itu kita melihat 5 batu tuh beda proporsi. Hmm. Jadi artinya prinsip analog itu prinsip proporsi. Iya, iya. Misalnya ada kejuaraan bulu tangkis, ada 3 juara kan deh. Oh, ya. Juara Podium 1, apa ya? juara 2, juara 3. Iya. Nah, dari mana kita tahu juara 1? Karena juara 1 tuh proporsinya dia paling tinggi. Hmm. Dia ditempatkan paling tinggi ya. Oke. Juara 3 paling rendah. Ya. Juara 2 di tengah. Dari mana kita tahu juara 1? Karena paling tinggi. Iya, iya, betul. Dari mana kita tahu dia paling tinggi? Karena ada yang lebih rendah. Ah.
Nah, hubungan antara paling tinggi, lebih rendah, paling rendah itu adalah hubungan yang tadi tuh Universal ya. proporsional itu Iya, kan. iya. Jadi cara kerja analog tuh begitu. Baik, kemudian ada cara kerja analog yang lain itu Hmm. adalah apa namanya? Kontinum. Kontinum itu artinya semacam adanya ini ya, hubungan yang bersifat skala gitu ya, Iya, berjenjang gitu. Iya. gradasi. Atau disebut juga hubungan misalnya dari kuat ke lemah, dari Iya, gelap ke scale apa ya? terang, scale gitu Iya, kan ya. heeh. Nah, ya scale itu salah satu ciri dari analog. Karena Hmm. dari mana kita tahu ketika lampu merah menyala, dari mana kita tahu itu berhenti? Hmm. Iya, karena ada Tidak kuning ya. lain karena ada lampu kuning. Iya. Yang mana lampu kuning itu artinya apa? Siap-siap. Ada Ah, lampu hijau yang mengatakan itu adalah jalan gitu iya, kan ya. iya. Nah, artinya itu ada spektrum tuh antara berhenti, Siap siap-siap, dan jalan. jalan, berhenti, siap-siap, berhenti. Nah, itu adalah Ah. skala itu. Tapi gini Pak, misalnya sebelum, kalau berarti itu ada hubungan relasi power ya? Ada hubungan relasi kekuasaan atau tidak? Tidak selalu ya, Tidak selalu ya? tidak selalu. Tapi kalau Ah. kita lihat eh, apa namanya lampu lalu lintas tadi, Hmm. kan bukan berarti merah lebih berkuasa daripada kuningan, enggak ya. Iya, iya. Dia hanya bersifat skala aja tadi itu, spektrum lah. Hmm. Dia bersifat spektrum, ya kan dari. Memang kalau kita bicara spektrum warna, memang ada istilah kuat gitu kan. Iya, apa ya, strong lah gitu Pak. Ah, Strong, bukan merah power. itu adalah warna yang lebih kuat Hmm. daripada kuning. Kuning lebih kuat daripada hijau. Iya. Yang paling kuat kan di atasnya merah lagi tuh ada lagi tuh ya. Hmm, iya. Nah itu karena memang tanda lalu lintas itu diambil dari spektrum warna Hmm. dari alam. Iya, iya. Memang bicara power, tapi power dalam pengertian beda ya. Iya, maksudnya ketika gini, misalnya kalau kita lihat gambar yang podium ini Pak, 1, 2, 3 berarti ada kekuasaan yang paling besar di satu karena dia paling tinggi, Iya, paling gitu tinggi. ya. Sama ketika kita tahu Bu ini lampu merah, kuning, hijau, merah itu harus ada paling atas, ya karena dia harus paling dilihat, Iya, gitu Pak. iya. Oh gitu. Dalam power dalam pengertian yang berbeda dengan kalau kita melihat iklan yang tadi Oh ada iya, gambar iya. laki-laki tadi Ah, ya. betul, betul. Kalau Ini ini kan kita ya, bicara power juga, tapi dalam pengertian yang berbeda dengan power merah tadi itu. iya betul. Kalau yang lampu merah atau tadi podium itu kan bicara power dalam pengertian posisi. Iya. Kalau yang iklan itu lebih dominasi mungkin powernya Pak ya. Kalau yang iklan tadi itu power dalam pengertian dominasi laki-laki atas Perempuan perempuan. dan mobil gitu Pak ya. Ya, dengan mobil itu sebagai mediumnya kan. Ah, oke, oke, oke ya. Siap, siap. Kalau ini gimana nih Pak? Nah, salah satu ciri dari analog itu juga apa yang disebut sesuatu itu bisa bertumbuh ya, Ya. bertumbuh tanpa batas barangkali. Hmm. Tapi dalam pertumbuhan itu ada semacam apa ya? Ada variasi-variasi yang diciptakan gitu. Tapi setiap variasi apapun yang diciptakan tidak bisa lepas dari ini, dari asalnya gitu. Misalnya kita ambil contoh ini, anggap ini pohon yang bercabang-cabang gitu ya. Iya. Ya, yang kita sering kenal dengan ini maaf nih cuaca kurang mendukung nih. Iya Pak, hujan terus Pak. Hujan terus. Iya. Jadi Tapi gampang flu. Kuro tadi sehat aja ya. Iya, kemana Kuro sekarang Pak? Oh ada penggemar dia. Ada temu penggemar. Iya. Nah, Iya. kembali ke Penggemar Pak ya. ya prinsip fraktal itu. Oh, oke. Fraktal atau inilah apa pohon misalnya kan ya. Iya. Pohon itu bercabang. Ya. Cabang ada rantingnya. Ranting ada sub-sub rantingnya. Nah, tapi sejauh manapun si pohon itu bertumbuh, dia tetap mengulang-ulang yang sebelumnya. Bentuknya. Iya, iya. Ya kan, bunga juga sulurnya itu kan bercabang-cabang. Tapi percabangan itu selalu mengulang ini. Bentuk sebelumnya. Ya, yang sebelumnya. Ah. Ranting mengulang dahan, dahan mengulang pohonnya. Iya. Nah, itu salah satu ciri dari ini, dari
prinsip analog tadi itu. Oh. Jadi apa ya, variasi-variasi tapi bersifat ini, continue tadi itu, Ah, berkelanjutan, iya iya tidak iya. terputus-putus begitu kan. Iya iya. Nah, ini gimana nih, Pak? Oke, saya boleh minum ya? Oh, silakan, Pak. Iya. Kalau saya Minum obat boleh juga nggak? boleh, Pak. Obat apa dulu, Pak? Ini ada 3 obat ini ya, 1, 2, 3. Wah, ini ada merah warnanya nih, Pak. Ada kekuatannya nggak ada, Pak? Dominasi. Ya ini merah ini lebih lebih kuat, powerful ya, lebih kuat ya. Mangga, Pak. Silakan, Pak. Ini pesan penting untuk menjaga kesehatan. Wah, Ya. saya kayak ini. Iklan, Ini bukan ini ya, bukan iklan ini ya. Enggak, itu bukan, Pak. Ya kalau tertarik untuk mengiklankan, mangga aja sih. Oke, kembali ke tadi apa namanya? Prinsip analog itu. Nah, kita mengenal salah satu penerapan dari prinsip analog itu adalah fotografi analog kan ya, Betul. Masih atau pakai film. kamera analog Iya. menghasilkan foto yang bersifat analog, Iya. kan begitu. Nah, di sini kita bisa jelaskan ya bahwa fotografi analog atau foto analog yang dihasilkan ini kelihatannya obatnya kurang ini ya, Kurang powerful. kurang powerful ini. Iya. Harus cari obat yang lain ini. Mau yang lain dulu, Pak? Ini mangga, Pak. Silakan mau. Oke, jadi apa namanya? Prinsip analog itu karena dia bersifat continue tadi, saling bersambungan itu satu sama lain, maka dia membutuhkan satu ruang atau material Iya. yang memiliki sifat analog juga gitu. Jadi misalnya kamera analog menghasilkan foto yang analog. Iya. Nah, dia membutuhkan sesuatu yang bersifat Analog juga. analog juga, Iya. materialnya ya. Materialnya. Artinya material yang bersifat fisik, kan tadi kan analog itu bersifat ini ya, saling bersambungan satu sama lain, Betul. elemen-elemennya. Iya. Dan akibatnya apa? Dia juga membutuhkan material yang juga memiliki umur lah. Jadi sesuatu yang bersifat material, Iya, iya. yang dia bersifat memiliki umur. Nah itulah fotografi analog kan ya. Iya, betul. Ada masa. Fotografi analog menghasilkan sebuah foto di mana foto itu ada umurnya. Iya, betul. Satu ketika foto itu akan mulai kabur, Iya. mulai warnanya berubah, Iya, betul. mulai blel, mulai dimakan oleh rayap gitu Iya. kan ya. Dimakan Lecek waktu. lah gitu, Pak ya. Iya. Nah, Nah, jadi artinya mengapa? Karena fotografi analog atau foto analog ya, Iya. itu foto yang mengikuti hukum fisika. Hmm. Dia hukum fisika itu artinya hukum alam. Iya, iya. Dan pengertian dia dimakan waktu, dimakan oleh usia begitu kan ya. Si foto itu, si foto analog tadi itu ya. Iya, betul. Atau buku ini mungkin sama, Pak? Enggak? Sama. Iya, satu ketika nanti halaman-halaman buku ini mungkin akan menguning ya. Iya, betul. Kalau ini belum, Pak. Iya. Aman ini. Iya. Tapi kalau buku saya yang ada di internet, Iya. yang ada berupa digital, Iya. buku saya Dunia yang Dilipat ini, kan tidak pernah akan menguning di situ. Iya, belum pernah nemu saya, Pak, itu, Pak. Belum pernah ada menguning di Iya. digital gitu kan ya. Iya, Ya karena dia bukan analog, dia digital. Oh. Nah, nanti oke, kita betul. akan diskusikan apa namanya dengan topik yang lain lagi nanti. Iya, mungkin itu beda sesi nanti, Pak. Beda Soal- sesi. Iya. Kalau yang sekarang ini kan contoh dari cara kerja analog. Iya. Dia terikat dengan ruang, waktu, umur, usia, Dan material ya. materialitas ya. Materialitas itu kan dia menua, berkurang kekuatannya Iya. dan seterusnya. Nah, kemudian sesuatu yang bersifat material itu pastilah dia dibangun oleh sesuatu unsur atau yang disebut dengan partikel ya. Jadi
kertas foto tadi, Ya. kalau kita perbesar pakai mikroskop, kurang lebih mungkin bentuknya akan seperti itu gitu. Iya. Kalau kertas foto tadi kita perbesar ya pakai Hmm. mikroskop, itulah ininya, strukturnya Iya, yang membangun si yang kertas itu membangun ya. si gambar foto itu Iya, ya. iya. Beda dengan foto digital, Iya. bukan begini nih ya struktur, dia dibangun oleh Iya. pixel-pixel. Kan ada istilah DPI. Ada istilah DPI. Iya. DPI itu artinya unsur-unsurnya Iya, ya depth terpisah satu kedalamannya. sama lain Iya, ya. heeh. Nah kalau yang analog tuh dia tidak terpisah tuh. Mhm. Si kertas tadi maupun catnya, Iya. pewarna bukan cat ya, Iya, iya. pewarna foto itu, beginilah ininya struktur materialnya gitu. Makanya dia disebut dengan analog, si Hmm. materialnya juga gitu. Iya, iya. Nah yang belum kita bicarakan sebetulnya adalah, kan tadi kan analog itu adalah prinsip teknologi ya, cara Iya, kerja teknologi atau cara kerja foto. betul. Yang belum kita bicarakan sebetulnya juga analog itu juga cara berpikir. Oke, gimana Pak? Cara berpikir itu kalau kita mengerjakan sesuatu, berpikirlah apakah menulis, apakah Ya, memikirkan sesuatu, atau berbicara begitu ya. betul. Ketika kita menulis itu antara apa yang telah kita tulis dengan apa yang sedang kita tulis, Mhm. dengan apa yang akan kita tulis, ketika kita melihatnya sebagai satu kesatuan, artinya cara kerja pikiran kita tuh analog. Bentar, saya mencoba menyederhanakannya Pak. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, apa yang kita hasilkan itu ada analognya itu? Bukan. Ah. Jadi cara kerja pikiran kita Oh, oke. analog. Jadi misalnya kita membuat sebuah tulisan ya, Ya, apakah novel atau ya katakanlah tesis, cerita tesis, pendek misalnya, tesis misalnya Pak. tesis misalnya, Ya, atau skripsi. ya. Em, jadi kita hanya bisa menyusun bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Mhm. Ketika kita menulis bab 3, Ya, bab 1 itu kan ada di kepala kita, ya betul. ya kan? Ya, ya. Nggak bisa kita nulis bab 3 lupakan bab 1, nggak bisa. Ya, ya. Bab 1 itu harus ada di pikiran kita. Sama juga bab 4 walaupun belum kita tulis, mesti juga ada di pikiran kita. Ya, Nanti akan saya bikin kesimpulannya begini, itu mesti ada di pikiran kita. ya, itu. ya. Nah, bahwa apa yang telah kita tulis, apa yang sedang kita tulis, dan apa yang akan kita tulis, itu kan ada di pikiran kita. Betul. Hadirnya itu dia adalah analog. Oh, berurutan, Satu kesatuan yang, relasional, ya. ya tadi itu serial, Ya, ya, ya. memiliki relasi, berhubungan satu Iya, sama betul. lain, ada urutannya, ya kan begitu kan ya. Iya, iya. Nah itu artinya cara kerja analog. Misalnya begini, contoh lain ya, kalau kita senyuman itu sifatnya itu sifatnya terpisah-pisah atau berelasi dengan satu sama lain, ini jenis-jenis senyuman. Relasi ya Pak. Nah maksudnya itu ada berapa jenis ketawa? Waduh, berapa ya? Bisa dihitung gitu ya. Iya. Ada ketawa ngakak, ada ketawa Terbahak-bahak, terbahak-bahak, ada terkekeh, terkikik ada nggak? Nggak ya? terkikih-kikih ya. Terkikik, ya kayaknya ada kayaknya. Ada kayaknya ya. Nah itu banyak sekali jenis ketawa, Iya. ya kan? Itu adalah jenis ketawa itu bersifat analog, karena satu sama lain itu ada gradasi, ada spektrum. Iya, iya. Makanya kita mengatakan, oh terbahak-bahak, berarti kan spektrumnya Ya, ekstrim lah gitu. ngakak, Iya. ekstrim lagi tuh kan. Lucu banget kayaknya. Iya. Iya. Jadi ketawa itu harus dilihat di dalam kebudayaan itu sebagai sesuatu yang Iya, relasional spektrum. berelasi Ya. satu sama lain kan ya. Iya, iya, iya. Nah sekarang kita masuk ke internet, Hmm. kita temukan emoticon ketawa. Iya. Di situ ketawa diperlakukan seperti apa? Seperti. Dicabut dari spektrumnya, Iya. dicabut dan dipisahkan dari spektrumnya. Iya. Ya kan? Kalau kita ngelihat orang ketawa, kan ada ini ya, ada spektrumnya. Oh tadi lebar sih mulutnya, sekarang mengecil dikit Iya, iya. dan seterusnya. Jadi kita melihat spektrum di situ. Nah, Sekarang ketika jadi emoticon itu kan dipisahkan dari spektrumnya. iya.
menjadi ketawa yang direduksi. Gambarnya berguling-guling gitu. Iya. Nah itu artinya ketawa itu di dunia digital tuh direduksi. Hmm. Jadi dia tidak lagi analog gitu. Iya, iya, iya. Walaupun kita deretkan jenis emoticon ketawa ya, tetap aja itu mereduksi. Hmm. Karena jenis ketawa itu tidak ada batasnya. Iya, betul. Bergantung muka orang, bergantung sifat orang, Iya, tergantung pembawaannya. pembawaannya, Iya. kondisinya itu Iya. relatif tidak ada batasnya. Iya, ada yang ketawa aja gitu kan, Pak. Mau sedih, mau senang ketawa ada. Iya. Apa orang makin gugup makin ketawa ada. Iya, tapi ketika dibuatkan emoticon macam-macam ketawa, dia tetap Iya. aja direduksi. Betul, betul, betul. Dia sudah dipisahkan dari Iya, dari kenyataannya. Heeh. Pak, ini di buku selain Dunia yang Dilipat, buku yang mana, Pak? Yang bisa kita temukan tentang analog ini, Pak? Sorry. Terutama di buku ini ya, post realitas. Post realitas. Ya, Mana buku itu? ada sih di buku Dunia yang Dilipat, Iya. tapi terutama di post realitas. Ada sih, ya. Kita perlu cari tuh kayaknya. Masa nggak ada bukunya itu? Kacau nih. Gimana sih? Iya. Ada. Nggak ada, Pak. Nanti cari. Ini siapa sih sutradaranya nih, nggak bener nih. Rusak nih. Jadi kalau teman-teman mau baca tentang Dunia yang Dilipat, Dunia yang Dilipat analog, lebih jelasnya silahkan cari di Dunia yang Dilipat, dan kemudian anggap aja di sini ada post realitas ya gitu. Dua-duanya itu diterbitkan oleh penerbit Cantrik, dan mereka kemudian ada Facebook, ada Twitter atau X, dan ada Instagram @cantrikpustaka, dan mereka juga punya website di www.cantrikpustaka.com gitu. Pasti ada pertanyaan terakhir ini, Pak, sebelum ini. Tapi kita kan tadi ada loncat di belakang, itu siapa ya, Pak ya? Wah, ini Iya, itu lagi ngapain tadi, Pak? digital apa analog ini ya? Itu kayak berdua. Ini Perpaduan. analog ini ya. Analog ini, Pak, iya. Pak, kalau ini gimana? Kalau dia hubungan analog dengan kebudayaan, berarti berhubungan dengan logika nggak, Pak? Misalnya tadi yang Bapak ceritakan tentang menulis, kan ada logikanya bab 1, bab 2, bab 3, kan gitu. Iya. Nah. Jadi sebetulnya Yes, kalau kita kaitkan prinsip analog itu dengan kebudayaan, ya. Kebudayaan itu pada dasarnya bersifat analog atau hidup kita lah. Iya, iya. Hidup kita itu yang sebelum ada internet ya, sebelum ada komputer itu analog gitu. Oh. Kita mengalami hidup itu sebagai spektrum, Iya. sebagai relasi, sebagai serial tadi itu. Betul. Apapun. Nah, termasuk dalam menulis, membuat karya seni. Membuat karya seni itu adalah kegiatan yang analog. Iya. Kita ambil apa namanya? Material, Pak ya. Ya, tanah liat misalnya ya. Iya. Tanah liat kita apa namanya bulat-bulatkan gitu. Terus kita merasa wah kurang pas ini, kita perbesar bulatannya, Iya. kita panjangkan. Nah, itu kan serial dari bentuk-bentuk ya. Betul. Yang di pikiran kita tuh, oh yang tadi sih kayaknya kurang pas, yang lebih pas begini. Dan seterusnya begitu ya. Jadi cara kerja seni itu pada dasarnya analog. Sebelum ada ini apa namanya komputer, Iya, iya, betul. teknologi informasi digital. Cara kerja pikiran apa namanya seorang seniman itu adalah analog. Kreativitas pada dasarnya bersifat analog gitu ya. Kenapa? Ketika kita mencoba menghasilkan sebuah gagasan di pikiran kita itu kan sebenarnya banyak gagasan ya. Iya. Yang hadir satu sama lain, tapi kita memilih satu gagasan yang kita anggap maksimal. Iya, iya, iya. Tetapi di pikiran kita, gagasan yang tidak maksimal itu juga hadir di pikiran kita. Bahkan dalam banyak hal kita gambarkan juga. Nah, artinya kita membuat alternatif ya, alternatif gambar, alternatif kalimat, itu adalah cara kerja analog. Pada titik paling akhir nanti kita kan memilih yang terbaik ya. Iya, iya. Dari gagasan kita. Tapi kita kan tidak membuang yang kita anggap yang kurang baik. Gitu iya, kan. iya. Itu sebagai satu spektrum. Jadi pada dasarnya cara kerja pikiran, cara kerja kreativitas, cara kerja seni, cara kerja menulis disertasi, itu adalah cara kerja analog. Nah, makanya agak berbahaya kalau nulis disertasi langsung minta bantuan TAI ya.
kita langsung Eh, mengkotak-kotak, memisah-misahkan pikiran kita yang Iya, iya. tadinya utuh, Terstruktur gitu Pak ya. terstruktur, utuh, Iya. serial tadi itu menjadi terkotak-kotak, ambil sini, ambil sana. Iya, iya, iya. Tuh tidak menghasilkan satu kohesi gitu ya. Koheren. Tidak menghasilkan satu yang koheren dan kohesi juga ya. Iya, iya. Karena sesuatu itu hanya bisa koheren kalau kita Iya, merelasikan, berkaitan. Iya, betul, betul. ya kan? Iya, iya, iya. Satu paragraf dengan paragraf lain. Iya, Nah, sering kali itu orang tidak bisa menghasilkan kalimat yang koheren. iya, Kenapa? Gagal merelasikan. iya, betul. Gagal menyambungkan yang Menyambungkan analog itu gitu ya Pak ya. yang analog itu ya, yang bab 1, bab 2, bab Iya, 3 itu gagal menyambungkan. iya, iya, Artinya betul. dia gagal berpikir analog gitu. Iya, gagal pikir gitu Pak ya. Gagal pikir ya. Nggak, terlalu berat Pak. Saya akan buka pertanyaan buat teman-teman yang hadir ini. Mangga silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Habibi Sitompul, bisa dipanggil Surya Pak. Saya dari Manchester Design, program Manchester Design di ITB. Sangat menarik tadi Bapak sempat menyinggung ada budaya analog itu di mana kita secara naluri itu mengeluarkan sesuatu berdasarkan dari pola pikir kita misalnya gitu ya kayak secara komunikasi. Nah, saya itu sekarang lagi cukup tertarik juga dengan ada fenomena yang saat ini ngetrend di kalangan kita Gen Z. Teman-teman tuh mungkin kalau Bapak pernah chat gitu ya dengan teman-teman yang seumuran, nanti Bapak akan melihat kalimat yang menggunakan WK gitu. Atau mungkin hahaha gitu. Saya melihat ini tuh sebagai sebuah fenomena budaya yang dibawa dari real life, dari kehidupan nyata tuh lalu didigitalisasi gitu Pak. Bahkan ini tuh sudah membudaya di internasional gitu, di mana identitas Indonesia sekarang ketawanya tuh untuk digital itu ada WK gitu. Sementara untuk di Thailand sendiri tuh 555 gitu. Di Inggris kayak atau di Amerika dan lain tuh LOL, laughing out loud gitu. Jadi saya tuh penasaran apakah memang budaya analog yang kita punya itu sebenarnya bisa digitalisasi gitu ke depannya. Sehingga ini tuh tidak tergerus gitu dengan kemajuan budaya gitu. Jadi saya penasaran cara kita berkomunikasi dalam sehari-hari yang sifatnya analog tuh apakah bisa gitu nanti digitalisasi ke depannya. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Ya, pertanyaan dari Mas Surya ini sangat menarik ini ya. Iya, Abang mungkin Pak. Abang Surya. Oh, Surya. Iya. Udah. Ya boleh udah. Sangat menarik ini karena ini ya. Karena ini memang disitulah cara kerja analog itu sedang diuji. Maksud sedang diuji ini saya sambil makan permen Nggak apa-apa Pak, ya. aman Pak. Iya. Bicara sambil makan permen nggak boleh mestinya. Iya sih Pak. Nggak apa-apa ya. Lagi batuk nggak apa-apa Pak. Ya karena lagi batuk Iya, nih, ada alasan. Iya. Jadi tadi udah dikatakan ya, ketawa itu adalah sebuah spektrum. Dia sangat bergantung pada konteks. Siapa yang ketawa, dalam peristiwa apa, dalam kondisi emosinya seperti apa, itu kan menghasilkan ribuan jenis ketawa ya. Iya. Bahkan dari orang yang sama. Nah, ketika ribuan jenis ketawa itu dikonversikan ke dalam dunia digital, menjadilah dia WK kalau Indonesia, atau 55 kalau di Thailand. Dan di banyak tempat lain, masihlah nanti bisa macam-macam ininya, bentuk wujudnya ya. Tetapi apapun, semuanya itu adalah reduksi. Takutnya nanti kan satu ketika nanti ketawa itu, ya WK itu gitu. Ya kan? Dan nggak ada variasinya kan ya. Kan cuman itu aja, WK. Ada yang 10 kali, ada yang 12 kali, gitu kan. Ada yang cuman 2 kali gitu ya. WK ada Takutnya nanti kan ketawa itu adalah WK gitu kan. Iya. Atau ketawa itu adalah 5 gitu kan. Nah, padahal ketawa itu kan nggak begitu. Itu yang tadi kita katakan, dunia digital itu dia mereduksi.
mereduksi sesuatu yang bersifat spektrum, yang bersifat variannya itu tidak berhingga sebetulnya gitu ya. Apakah itu jelek? Ya tidak juga gitu. Karena begitulah dunia digital. Nah, kita sekarang kan itu ada sesuatu yang tadi disebutnya itu adalah namanya itu sociolek gitu. Jadi kalau kita bicara dialek ya, dialek Sunda Cianjur dengan dialek Sunda Tasik beda, Iya. kan? Itu dialek. Dengan dialek tuh dia ngikutin tempat gitu. Kalau sosiolek tidak, bahasa bersama dia tidak ngikutin tempat. Misalnya LOL itu di mana tuh orang yang menggunakan LOL? Kalau di dunia nyata kurang tahu ya. Tidak hanya di barat. Iya. Orang kita Cianjur juga pakai LOL juga tuh kan. Jadi dia nggak mengenal tempat. Nah, makanya dia disebut dengan sosiolek gitu. Bahasa sosial tidak mengenal tempat. Ya kan? Kan ada PLZ itu kan ya. Iya. Itu tadi apa? Please kan. Please. Lama-lama orang bilang silakan tuh ya PLZ. Iya. PZ. Lama-lama nanti kata please-nya hilang. Dimungkinkan begitu ya. Ya bisa aja karena ada beberapa hal yang sudah hilang, Pak. Beberapa Bisa aja katanya, begitu ya. gitu kan ya. Nah itu begitulah cara kerja bahasa yang dicabut dari sifat analognya. Menjadilah dia ini nanti kita diskusikan bukan sekarang tuh ya yang digital tadi itu. Iya, buat. Tapi intinya itu begitulah orang mendigitalkan ini bahasa. Mendigital itu artinya mencabut sebuah tanda dari spektrumnya. Iya. Spektrum itu yang keseluruhan ya. Berapa jenis senyum? Banyak lagi tuh. Senyum dikulum, Ya, senyum simpul, senyum malu, senyum malu-malu, senyum miris. senyum. Nah, itu ketika kita masuk ke emoticon, itu kan direduksi ya. Iya. Begitulah ini. Jadi yang kita sebut dengan senyum yang total itu adalah senyum yang analog. Tapi WKWK itu adalah ketawa yang non analog itu. Jadi kurang lebih begitu. Oke, terima kasih waktunya Pak Yasraf. Ini menarik karena kemudian saya baru terpikir tentang analog itu berhubungan dengan logika dan cara berpikir. Karena kemudian banyak hal yang sifatnya budaya itu kan dibentuk oleh struktur gitu ya. Struktur dengan repetisi, dengan relasional dan seterusnya yang sifatnya analog. Dan kemudian akan sangat hilang, sangat berbahaya ketika kita masuk ke dalam dunia yang digital gitu Pak ya. Nah, tapi mungkin digitalnya nanti kita akan sambung di episode selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yasraf, kepada rekan-rekan yang hadir langsung di Studio Culture Hub, kepada Kuro, tapi nggak tahu di mana. Cari pertanyaan tadi itu belum. Iya, ya pertanyaan. Mungkin dia akan bertanya untuk episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada Anda semua yang menyaksikan di rumah, dimanapun Anda berada. Semoga sehat terus dan semoga juga sehat terus dan berbahagia terus, terutama pada musim hujan seperti ini. Saya Pak Siregar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.